Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kelompok kami yang berjudul Amaliyah Nahdiah dianggap bid'ah dan sesat 2. Dosen penggampu Pak Syaiful MA, mata kuliah Aswaja An-Nahdiah 2. Langsung saja, pengertian bid'ah. Kata bid'ah berasal dari kata bada'ah. Kata ini memiliki pengertian membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Bid'ah secara bahasa adalah semua perkara baru yang belum ada sebelumnya, ataupun bid'ah dalam hukum Islam ialah segala sesuatu yang diada-adakan oleh ulama yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Contoh bid'ah yaitu menambah jumlah rakaat wajib atau melakukan puasa sunnah di luar waktu yang ditetapkan. Firman Allah Quran Surat Al-An'am ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ar anna yakunu lahu waladu walam takunu lahu sahibuhu wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, Dia Allah yang pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 101. Dalil tentang bid'ah adalah yang artinya, sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitab Allah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara baru. Setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat An-Nasai. Macam-macam bid'ah. Yang pertama, bid'ah hasanah, yaitu perkara yang termasuk baik, tidak bertentangan dengan Al-Quran, sholat tarawih, dan pengumpulan mushaf. Kriteria bid'ah hasanah antara lain, yang pertama, termasuk dalam kategori urusan agama, bersifat ibadah, bukan urusan-urusan radhiyah dan urusan kehidupan yang tidak bersifat ibadah. Yang kedua, masuk di bawah pokok-pokok maqasid syariat atau perintah yang bersifat umum dan syariat. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nas syariat. Oleh karena itu, bid'ah hasanah tidak dapat dituduh sebagai sesuatu yang hanya didasarkan pada hawa nafsu manusia. Yang keempat, yaitu dianggap oleh kaum muslimin sebagai perbuatan yang baik. Yang kedua, yaitu bid'ah dalalah, perkara baru yang bertolak belakang dengan Al-Quran, sunnah, pendapat sahabat, atau ijma', maka itu termasuk bid'ah yang sesat. Pendapat ulama mengenai amalan yang tidak ada contohnya sebelum dari Nabi Muhammad. Pendapat ulama mengenai amalan yang tidak ada contoh sebelumnya dari Muhammad. 1. Imam Syafi'i membagi bid'ah kepada 2 macam, sebagaimana pernyataan beliau. Setiap perbuatan yang diadakan kemudian dan menyalahi kitab, sunnah, ijma' dan qasar adalah bid'ah yang sesat. Dan setiap perbuatan yang baik diadakan kemudian tidak menyalahi sesuatu pun dari
demikian adalah bid'ah terpuji. Dari Ibnu Mulaqon mengatakan bid'ah adalah mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya, maka menyalahi sunnah adalah bid'ah dalalah, dan yang sepakat dengan sunnah adalah bid'ah al-huda, persetujuan atau benar. Dengan demikian maka bid'ah hasanah dengan makna sebagai disebut sebelum ini tidak termasuk dalam kategori bid'ah dengan makna ini alias termasuk sunnah, karena bid'ah hasanah menurut ulama yang membagi bid'ah umum yang menjadi penduduknya meskipun amalan tersebut tidak ada contoh dari Rasulullah. Berdasarkan uraian ini, maka perbedaan penafsiran hadis di atas antara dua kelompok ulama ini bukanlah merupakan perbedaan yang substansial, karena kedua kelompok ini sepakat bahwa amalan yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad tetapi didukung oleh dalil dan qawaid agama yang bersifat umum termasuk dalam kategori amalan yang diterima pada syara. Mereka hanya berbeda dalam penamaannya saja. Kelompok pertama menamakan sebagai bid'ah hasanah, sedangkan kelompok kedua menamakannya sebagai amalan sunnah, tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Ulama kelompok kedua ini menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan bid'ah pada hadis di atas adalah bid'ah syar'i, sebagaimana makna yang disebutkan, sedangkan bid'ah yang dibagi oleh kelompok berdasarkan hukum syara yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah adalah merupakan bid'ah secara bahasa sebagaimana tergambar pada keterangan ulama di bawah ini. Bid'ah musyari seperti sabda Nabi Muhammad SAW, setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Bid'ah secara bahasa seperti ucapan Umar berkenan dengan salat tarawih berjamaah pada bulan Ramadan. Beliau berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah perbuatan ini. Berkata Ibnu Hajar al-Asqalani, yang dimaksud dengan musdad saat adalah sesuatu yang diada-adakan dan tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yakni bid'ah dalam kaidah hukum atau syariat dan pandangan bid'ah dari kelompok atau aliran lain. Bid'ah dalam kaidah hukum atau syariat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bid'ah wajib, yang kedua bid'ah haram, yang ketiga bid'ah sunnah, yang keempat bid'ah makruh, dan yang kelima bid'ah mubah. Poin selanjutnya yaitu pandangan bid'ah dari kelompok atau aliran lain. Doktrin tasyrik atau menilai sebuah amaliyah tertentu sebagai bagian dari syirik atau menyekutukan Allah. Konsep yang kerap mewarnai doktrin-doktrin hukum Wahabi adalah apa yang disebut dengan bid'ah. Bid'ah menurut kaum Wahabi adalah praktek-praktek keagamaan yang tidak didasarkan atau tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan sunnah secara otoritas sahabat Nabi. Sehingga konsep bid'ah versi Wahabi ini biasanya dipasangkan sebagai lawan negatif dari sunnah. Dengan demikian, menegakkan sunnah melibatkan tindakan meninggalkan bid'ah. Kaum Wahabi tidak mengakui adanya bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah, melainkan bid'ah adalah negatif dan didefinisikan secara kronologis. Taklid dan bermadhab bagi Ibnu Abdul Wahab merupakan salah satu perbuatan yang telah mengarah pada pengkultusan seseorang. Padahal menurut Wahabi tidak ada yang patut dikultuskan,
kecuali hanya Allah semata. Oleh karena itu, salah satunya rujukan atau tempat berpaling umat Islam itu hanyalah Al-Quran dan Sunnah serta otoritas sahabat Nabi. Sekian dari kami, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sabia. Saya di sini sebagai pemateri keempat dari kelompok 6 tentang pandangan dan respon NU terhadap aksi klaim syirik tentang bid'ah dari kelompok lain. Respon dari kalangan NU, struktur agenda programatik tersebut ada yang bersifat kelembagaan dan ada juga yang bersifat praksis gerakan. Untuk yang bersifat kelembagaan, Musyikrwil tahun 2012 mengagendakan untuk melakukan konsolidasi organisasi melalui turba, yaitu turun ke bawah ke PCNU di lingkungan YIDIY. Turbo ini dilakukan dengan tujuan untuk yang pertama adalah sebagai upaya transformasi pengetahuan tentang peta gerakan keagamaan yang berkembang di Indonesia belakangan ini, termasuk di dalamnya tentang Wahabisme. Dan yang kedua adalah sebagai upaya penyegaran terhadap gerak langkah organisasi dalam upaya pembentengan warga atau anggota NU dari infiltrasi kelompok-kelompok yang berusaha mengancam akidah NU, khususnya dari pengaruh Wahabi dalam hal praksis gerakan. Musyikrwil PWNU tahun 2012 melalui lembaga dan lajnah yang ada di bawahnya telah menyusun sejumlah program strategi untuk respon gerakan Wahabisme yang semakin muncul di Yogyakarta. Program-program strategi diantaranya adalah yang ketiga, yaitu mendirikan sejumlah radio komunitas atau rakung di 5 YPNU di DIY. Yang keempat, menerbitkan kembali majalah Bangkit sebagai media silaturahmi dan sekaligus kampanye bagi ajaran-ajaran NU. Yang kelima, membuat website resmi YPNU DIY. Yang keenam, membangun kerjasama dengan media-media populer di Jogja untuk kampanye Islam ala NU. Dan yang ketujuh yaitu penguatan kapasitas guru-guru aswaja yang ada di sekolah-sekolah LP Ma'arif NU. Dan yang kedelapan adalah melakukan pendataan sekaligus pendampingan terhadap masjid-masjid NU. Yang kesembilan adalah menerbitkan sejumlah buku yang menjelaskan tentang dalil-dalil amaliyah NU. Dan yang kesepuluh, menyelenggarakan sejumlah kajian tentang peta gerakan Islam kontemporer di sejumlah pesantren-pesantren NU di DIY. Program tadi dalam investigasi yang penulis lakukan secara jelas dan terang-terangan diarahkan untuk merespon kuatnya dakwah Wahabi di Yogyakarta. Radio komunitas misalnya didirikan sebagai upaya mengimbangi pengaruh-pengaruh radio yang dikelola oleh kelompok Wahabisme maupun kelompok keagamaan yang bercorak Wahabi, serta seperti radio MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Begitu pula
majalah Bangkit diterbitkan kembali sebagai upaya membentengi warga NU DIY dari pengaruh majalah-majalah yang beraliran Wahabi yang marak sekali muncul di Yogyakarta. Sedangkan penguat-penguat guru Aswaja adalah sebagai ikhtiar untuk memantapkan pemahaman dan keyakinan pelajar ma'arif terhadap ideologi dan amaliyah NU. Demikian juga dengan pendataan masjid-masjid yang diidentifikasi sebagai masjid NU juga sebagai respon atas banyaknya upaya infiltrasi dari kelompok Wahabi ke dalam masjid-masjid NU. Dakwah Wahabi yang kerap menyerang dan membid'ahkan amaliyah NU. Pengurus Ranting NU Siti Mulyo meresponnya dengan mengadakan sejumlah kajian yang berisi tentang penguatan dalil-dalil amaliyah NU dan kajian-kajian Aswaja pada setiap hari Sabtu Pon keliling di rumah-rumah. Kajian ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan sempat vakum ketika gempa tahun 2006 lalu. Dengan maraknya dakwah Wahabi, sejumlah orang yang sudah sejak awal setia dengan amaliyah NU ini merupakan perlu mengaktifkan lagi dan diisi dengan kajian kitab Aswaja. Bila sebelumnya kegiatan ini hanya merupakan mujahadah, namun sekarang justru ditambah dengan kajian kitab. Sedangkan di kalangan ibu-ibu, kegiatan sholawatan justru sekarang semakin marak. Setiap RT di desa Siti Mulyo kini memiliki sholawat yang dilantunkan oleh ibu-ibu muslim desa itu. Mereka berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya untuk melantunkan nyanyian berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula di kalangan pemuda dan pemudi desa Siti Mulyo. Dan kini sudah menjadi magnet yang mampu mempertemukan mereka dalam forum-forum yang sebelumnya tidak mereka lakukan. Bila sebelumnya tradisi sholawatan ini hanya dilakukan oleh kaum ibu-ibu, dalam 2 tahun terakhir ini mengimplikasi gerakan anti-Wahabi NU terhadap deradikalisasi derajat kemanusiaan. Respon dari kalangan NU Kultur menggelar sejumlah kajian dan ritus-ritus yang bercorak ke NU-an seperti tahlilan, sholawatan dan semaan di lingkungan UGM. Sejumlah gerakannya adalah yang pertama adalah menyelenggarakan daurah KMU di sejumlah pesantren milik Kiai NU di kawasan Yogyakarta. Dan yang kedua, menyelenggarakan kajian rutin yang diberi nama Kiswah atau kajian Islam Ahli Sunnah wal Jamaah setiap hari Minggu di Masjid Kampus UGM. Dan yang ketiga adalah menyelenggarakan sejumlah acara amaliyah NU seperti tahlilan, sholawatan, semaan berkeliling dari satu fakultas ke fakultas yang lain di lingkungan UGM, baik dari tatanan struktural maupun kultural, guna mewujudkan warga NU yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islamiyah. Dan saran dari kami selaku penulis makalah ini sangat mengharapkan kritikan dan dapat mendukung untuk lebih
baiknya di masa yang akan datang. Penulis juga menyarankan kepada pembaca agar membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran amaliyah Nahdiyah dianggap bid'ah dan sesat dua, agar tercipta generasi Islami yang hakiki. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan dan dalam pengeditan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.